Ngapain kau Oh, Pastor. Inilah tenang. memperbaiki alat-alat supaya lancar misa online kita, karena sudah hampir 2 tahun ini. Sudah hampir 2 tahun dan setiap hari dipakai. Jadi apa ini semua ini? Inilah mau memperbaiki alat-alat, tapi sudah mau selesai ini. Apa lagi nih? Pastor bawakan sarapan. Bukan. Ada. Idea dong. Tidak sembarang ini. Bukan persoalan makan ini ya. Jadi bukan sarapanku ini. Tadi main aja kau sarapan. Idea doang. Jadi ngapain Pastor bawa ke sini itu? Jadi kau tadi ini peralatan untuk misa online. Bukan ini, enggak, ngapain lah pakai ini untuk misa online, Pastor. Ini untuk memperbaiki alat untuk kita pakai di misa online setiap hari itu kan, Pastor. Dan karena cemana lah, Pastor. Waktu itu kan langsung mandat dari uskup kita yang agung. Uskup agung kita harus misa online dan mulai bulan berapa? Tahun berapa ya? Dari tahun lalu. Saya ingat 19 Maret tahun 2020. Ya, tahun 2020 ini ya. Dan sejak itulah. Kemudian udah lama juga. Iya. Dan kalau dari saya sendiri dari bidang teknisnya kan bahwa kemudian bebannya itu adalah ternyata jadinya beban di pundak saya sebagai teknis itu jadi semakin besar karena ternyata seluruh keuskupan, setidaknya menurut kata uskup kita ya, seluruh keuskupan mengandalkan misa online ini untuk katakanlah menyiarkan misa ke seluruh umat. Jadi karena terkadang kan misa online ini, Pastor, umat yang hadir di online itu kejam-kejam dah, Bah. Kejam. Apa itu? Gak baik suaranya. Iya. Gak baik suaranya. Biasanya kayak mana nih kalian operator itu? Iya. Putus-putus. Dipikirnya kan jadi ya. Oh, itu yang kau perbaiki tadi. Ya, belum begitu. lagi imamnya juga. Itulah imamnya terkadang tak beres kalian apa dan ini? main. Apa kerja kalian katanya pula kan? Dan terkadang apa itu, Pastor? Imamnya selama seminggu satu terus. Bosan awak mendengar. Kau pun ini mulai dari Senin sampai Minggu hanya Pastor Redemptus Imamora. Aku pikir aku udah bosan kali juga ini. Bosan. Kalau nggak tanggung jawab moral ini tak tahu lah. Itulah. Ya. Tapi cemana nih sebenarnya kan? Tunggu dulu. Tahu kau kenapa kok dari terus mau kau makan tadi kan? Bisa nih sambil cerita kita sambil makan. Tak boleh. Ini tentang misa online jangan makan kan? Waktu misa tak boleh makan. Tapi kan ini hanya tentang misa. Bukan. Ini pokoknya online lah. Berarti biarlah saya tidak hidup dari roti, biarlah dari sabda Tuhan saja nih, begitu. Masalahnya begini, kenapa tadi ku bawa ini kan? Itu. Karena tentang misa online. Rupanya kan umat ya di rumah kan misa batin, menyambut secara batin. Secara spiritual. Istilahnya baru itu komuni batin. Jadi gitu kan? Adalah kan satu keluarga selalu mereka mengikuti misa rupanya kan. Tapi waktu komuni tak bisa, gimana jarak jauh. Ada anaknya yang kasihan melihat, bapak dan mama ini tak pernah menyambut komuni. Pastor udah makan di sana, udah minum, akhirnya datanglah seorang anak kan, mak, pak, udah bisa, udah, pastor udah makan, inilah kalian makan. berarti dipikir si anak itu sudah tiba saatnya makan. Tiba saatnya makan ini kan dibagian, apalagi ini pisang dari Mama Emilnya ini kalau ini kan. Yang selalu memberikan bunga buat tapi kita. Tapi memang kalau kita bilang agak tragis, tragis lah keadaan sekarang. Belum pernah hidup kita kan. Iya. Tapi bagus juga ya ada teknologi. Coba umpamanya 100 tahun yang lalu begini, mana ada bisa? Tidak ada juga memang kan. Memang untungnya, untungnya COVID ini datang sekarang. Gitu kalau COVID ini datang 100 tahun lalu. Kalau tidak, itulah kan. Jadi untungnya ada si Frans yang mengurus. Alah, banyak kali cakapmu. Untungnya ada. Kenapa sulit Pastor memuji saya? Kenapa sulit? Untungnya aku ada. Itulah. Terus berjamita. Pastor ini terkadang seperti umat yang di online itu. Tahu aja mengkritik saja. Jarang memuji. Kalau teknik apalah itu? Coba kau ada teknik imam tak ada, mana bisa. Oke. Aku pun pernah di seminari Pastor tahunya mana di dalam. Kalau ada imam tak ada teknis sulit juga ya. Itu. Jadi kita sebenarnya perlu berkolaborasi. Gitu. Ada juga itu. Seorang kayu kan dibuat handphone itu.
Bikinnya udah bagus. Jadi kami masuk semua satu Sebentar, persatu. persaudaraan kalian? Iya, persaudaraan Kapusin? kami. Ya. Oh, dengar itu. Kadang-kadang ginilah semua kan. Kadang-kadang Itulah kapusin itu kan. Jadi ada juga sebenarnya misa online ya. Luar biasa Itulah juga menjadi sebenarnya. Misa online. Online. Kalau saya sih sering bilang misa oleng. Saya bilang. Oleng-oleng kita kan begitu kan. Sebenarnya memang misa batin, menyambut secara batin. Komuni batin. Memang mengubah segalanya ya. Iya. Dan kemudian corona yang sangat ramai pembicaraan itu ya, topik itu adalah keabsahannya. Inilah ya. Keabsahannya. Apakah kemudian dengan mengikuti, apakah misa online ini kemudian perintah gereja? Salah satu dari perintah gereja itu menyambut Ekaristi, terutama pada hari Minggu. Harus gitu kan. itu kan. Jadi ini bagaimana? Apakah kemudian gereja juga harus memodifikasi perintahnya itu atau bagaimana? Memang sebenarnya? banyak juga orang kan mulai bagaimana mau misa online nggak puas katanya. Iya ya, sebagai manusia ya. Apalagi di rumah gini-gini, di situ pula semua ada anjing, ada ini, ada ribut di dapur, masa bisa online nggak ada puas. Ada lagi tamu, paket katanya gitu kan. Iya. Tapi memang bukan gereja yang membuat ini ya, bukan gereja yang membuat sebenarnya harus misa online, tidak. Karena Ini adalah respon gereja terhadap situasi dan itu memang untuk mendukung kebijaksanaan dunia lah ya. Dalam hal ini pemerintah ya. Juga. Tapi Ya. siapa pemerintah itu? Kita juga itu demi kepentingan kita kan. Jadi karena itu sebenarnya bagaimanakah cara kita untuk misa online ini yang harus dipikirkan. Apakah memang suka-suka atau bagaimanakah? Jadi sebenarnya itu yang harus kita lihat dulu. Jadi apa sebenarnya prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para umat ketika mengikuti misa online? Karena tak mungkin lagi kita tidak online ya, apalagi yang terakhir ini kan PPKM itu ya. Mana ini? Apakah kita akhirnya bangun tidur hari Minggu, udahlah tak ada bisa, lumayan. Mestinar pun non-job. Gitu kan. Apakah begitu ya? Gitu. Tapi justru gereja menganjurkan ikuti misa online di rumah atau bagaimanapun, usahakan. Malahan sudah ada teknisnya ya. Buatlah salib di situ, buat lilin, buat di situ lilin laptop, itu bernyala begitu. Lilin itu bernyala, seperti ada juga yang membuat seperti itu kan. Mereka duduk dengan tenang seluruh keluarga, bukan hanya handphone. Kalau handphone mungkin tahu apa itu ya, tapi mereka buat laptop atau kadang ada juga televisi disalurkan ke sana kan. Iya. Jadi seperti adalah pastor itu di situ. Ya. Representatif jadinya. Tapi persoalan memang yang kau bilang itu bagaimana sebenarnya keabsahannya ya. Iya. Bisa saja akhirnya menonton dia. Itulah. Baju pastor itu. Bajunya. Itulah. Itu lilinnya. Bodoh kali. Dan satu lagi, lagi seperti saya bilang, malah memprotes dia. Nggak beres ini. Kata dia gitu kan. Iya. Nggak kedengaran bunyi, apa segala macam. Jadi mengetik dia. Iya mengetik kan, kita lihat juga kan dia apa itu kan. Komentar-komentar. Iya. Banyak kali komentar. Ada juga mungkin yang tidak Katolik yang apa kan. Melihatnya kan, dikomentarinya pula kan di Facebook itu kan. Jadi apa, jualan baju dia? Dibalas-balas orang pula, dibalas-balas. Dan umat kita pula yang membalas dirinya kan. Kadang-kadang ada lambang hati, ada lambang ini kan. Oke, ada pula itu, terima kasih Pastor Redemptus katanya kan. Tapi tidak pernah dikatakan terima kasih Frans. Tak ada. Memang sedih banget. Kadang-kadang kan penting, jangan merasa penting gitu lah kan. Walaupun penting, kan merasa penting. Jadi yang pertama itu ada syaratnya ya. Saya kira ini syarat-syaratnya ini harus kita pahamkan kan. Dalam prinsipnya misa online ini ya. Jadi memang sangat banyak sebenarnya maknanya sekarang ya. Kalau tidak bagaimana kita bisa hidup seperti ini kan. Dan kita tidak tahu kapan pula. Pertama itu berpartisipasi. Berpartisipasi itu yang pertama ya. Berarti ikut partisipan. Berarti ada juga puji syukurnya berarti harusnya di situ. Kalau bisa sebaiknya ada di situ puji syukur. Jadi dalam arti ini betul dia ikut. Ikut. Dalam arti ini, jadi partisipasi yang dimaksud ialah adanya imam Katolik di sana, imam. Pastor Redemptus Imamora,
imam yang tiap hari misa online. Ada juga Karena Pastor Serafin. Jangan dulu. Yang lain tak ada. Jadi akhirnya Ini, padahal tadi katanya jangan merasa penting. akhirnya saya ini kan namanya pastor online. Oke. Pastor online. Pastor Facebook. Tak pernah tahu aku siapa umatnya, tapi hebat. Pastor YouTube. Harus Itu kan. kubayangkan ya. Jadi ada seorang imam merayakan Ekaristi yang disiarkan secara live, bukan yang kemarin. Oke. Bukan siaran tunda ya. Real. Gitu kan. Real namanya. Dan di saat yang sama umat berpartisipasi melalui alat-alat digital. Oke. Inilah sebenarnya kan. Jadi berpartisipasi imam di sana, dibentuk juga di altar dan atau uskup atau siapa itu, Iya. dan mereka betul-betul ada di situ untuk mengikuti ini. Berarti pemanfaatan teknologi untuk merespon situasi dunia saat ini yang Ini. memang begitu dia ya. Tak bisa umpamanya kau sambil misa, pastor itu juga enak juga ya. Mana kopi. Kan kau pikir Gitu gitu kan. Jadi apalagi kalau saya bisa nanti kulihat jarak jauh. Hei, roti nih, udah nyala nih. Atau seperti nonton apa? Nonton bareng bola. Jadi yang Piala dunia. artinya di sini berpartisipasi bukan menonton. Itu dia. Bukan menonton seperti sebuah film. Iya, hebat juga pastor. Sisiran pastor itu lain. Memang aturannya telepon dulu nanti ya. Jangan gitu sisirannya. Oke. Menonton dia semua dilihat ya kan. Nah, ini salah. Iya ya. Jadi dalam arti ini misa online ini prinsipnya ialah berpartisipasi, ikut serta di dalamnya. Aktif. Dengan sikap dan betul-betul seperti misa yang di Ya. hadapannya lah. Iya. Memang bagaimanapun ya, apakah misa ini kalau kita katakan sahkah ini ya? Itu dia. Banyak orang bertanya apakah sah ini? Tapi pertama begini dulu kita lihat ya. Dalam situasi khusus ini ya, bukan kalau umpamanya situasi biasa, lantas umat mengatakan ya, kan disiarkan, gak usah aku ke gereja hari ini, gak enak, dari rumah aja aku ya. Adanya online. Ya, ada juga pernah aku bertemu dengan agak tokoh Katolik juga. Ya. Dia sudah lama tidak ikut misa ke gereja. Oke. Dia selalu mengikuti misa dari Vatikan. Oh, lebih hebat lagi. Misalnya dari Vatikan. Dan dia yakin pula bahwa itu benar. Oke. Wah, sudah salah ini kupikir kan. Kita terangkan pun salah karena bukan hanya spiritual begini. Saya lebih merasa itu lebih pas kepada saya. Oke. Jadi tergantung kepada dia rupanya. Kalau pas kepada saya, oke cocok lah. Kalau tak pas ngapain? Ngapain aku ke gereja kalau nggak tersentuh hatiku katanya. Wah, jadi agama individu dia kan. Jadi dalam hal ini, bagaimanakah dalam situasi khusus ini? Memang betul situasi khusus, sangat khusus. Kalau kita rame-rame bisa mati atau bisa kena. Dan bisa kita menularkan kan, sangat khusus. Seluruh dunia, bukan hanya di tempat kita ini ya. Malahan Paus pun sangat menyetujui itu ya. Bahwa hal yang paling kita rindukan memang ya, kesatuan badan kita memang yaitu pertama, kita bersama dengan merindukan Kristus. Dalam hosti kudus. Dalam hosti kudus. Secara fisik. Dan secara fisik. Dan ini tidak terjadi. Ya. Ini pertama kan. Jadi agak mengerikan juga sebenarnya. Kita sangat merindukan. Tapi hosti yang langsung, tubuh Kristus, tak ada. Tak terjadi itu secara fisik kan. Tapi ini sekarang kan selalu di dalam kesulitan, lihatlah kesempatan. Betul. Di dalam kesulitan ada rahmat kan begitu. Blessing in disguise. Itu kalau bahasa saya di rumah biasanya. Kalau bahasa menengah blessing in disguise kan. tapi sebenarnya ketika hal itu terjadi di sini, kesempatan kita untuk berdoa mengundang Tuhan betul-betul dalam hatiku. Ini luar biasa. Seperti apa ya? Kesempatan untuk mengetes, menguji, dan mengasah begitu ya. Karena begini kan, kita rindu. Kalau umpamanya di gereja bisa kita pergi, tubuh Kristus. Tapi kadang-kadang karena sudah otomatis kita tak sadar kita bahwa sudah di sini Kristus itu ya. Sudah kita makan, tapi tidak sadar kita bahwa sudah ada dalam badan kita. Justru yang sekarang ini, misa online ini kan, pastor itu mengatakan, inilah anak domba Allah. Ini berbahagialah, kita jawab itu kan. Tapi kemudian tubuh Kristus, saya tidak ikut.
Dan justru sekaranglah Tuhan, tubuhmu masuklah ke dalam batinku ini akhirnya. Menjadi sesuatu yang bebas kalau betul-betul dia menghayati. Ya. Nah ini, jadi itulah tadi komunio batin itu ya. Jadi komunio namanya, komunio. Kesatuan. Persekutu dengan Yesus, dengan Tuhan. Tapi juga memang tanpa hosti, bagaimana itu ya? Hosti kan sebenarnya suatu yang menjadi Kristus sendiri. Ya. Kita katakanlah ini tanda yang sangat bermakna. Simbol. Sebenarnya tak bisa dikatakan simbol itu karena simbol itu bukan dirinya ya. Tapi karena memang itulah. Ya, memang ya, itulah tapi tubuh Kristus. Kita katakan dulu seperti simbol lah dia kan. Ya. Tapi bukan hosti dan apa itu, bukan simbol itu kan, karena itu betul Kristus ya. Ya. Jadi kalau umpamanya kita tidak bisa menerima Kristus yang ini, yang betul-betul itu di dalam Ekaristi, hosti itu ya, sebenarnya harus kita tahu juga Tuhan tidak dibatasi hanya di situ. Oke, jangan kita berprinsip bahwa karena kita tidak menerima hosti secara fisik, berarti maka Tuhan tidak hadir Yesus itu dalam diri kita. Bagus juga kok teknisi tahu kok tentang teologi. Ku baca tadi sedikit. Teknisi, supaya seperti pintar. Supaya seperti pintar pasti. Jangan kau ikuti pembicara karena kan kau. Kalau tak bisa dipuji aku secara teknis, ya secara teologis pujilah sedikit gitu. Terima kasih lah pujiannya. Aturannya kau bilang Miki itu kurang bagus itunya ini. Simbol. Oke. Simbolan pula. Jadi ketika itu tidak diterima, sebenarnya akhirnya kita sadarkan, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas sebenarnya kan. Jadi kalau umpamanya kita karena keadaan tertentu ya, sebenarnya ada juga mungkin bukan karena virus ya. Orang di rumah sakit lah. Betul, itu seperti misinya Radio Maria kan sebelum virus ini kan kita kan sebenarnya setiap hari Minggu menyiarkan misa untuk mereka orang tua dan yang sakit yang tidak bisa hadir secara fisik. Nah, itu sebenarnya kan bisa betul dirasakannya karena kasih Tuhan itu tak usah kita batasi harus menerima itu karena tak bisa ya. Sebenarnya wajib sebenarnya menerima, tapi karena tak bisa kasih Tuhan itu tetapnya berjalan. Iya. Jadi dan juga harus kita sadari kesatuan kita, komunio gereja ya, bukan komunio ini ya, tapi kesatuan gereja itu merayakan Ekaristi. Memang kita kan harus bersama maunya ya, betul, keluarga atau bersama umat, ada pastor di situ berkumpul bersama. Tapi harus kita sadari juga bukan hanya badani, betul, juga kita bersatu dalam batin dan spiritual. Ini harus justru pada masa sekarang ini saya bisa bersatu dengan orang di Uganda. Katolik di Uganda, mereka juga tak bisa menerima komuni. Orang di Roma, hanya Paus dengan beberapa orang di situ, mereka juga tak bisa menerima komuni. Saya bisa merasakan secara spiritual kami tetap bersama. Gereja yang universal. Jadi walaupun memang tidak ada kontak pribadi ya, artinya saya dengan umat yang biasa teman sekelingkungan, separoki dan seterusnya, tapi justru aku bersama umat dan imam selebaran itu, mereka semua bersatu dalam satu iman. Ini yang harus kita lihat. Ini karena kita tahu juga iman kemana dalam Kristus ya. Karena memang kita bersatu secara batinia dan spiritual bersama dengan seluruh umat Katolik. Umpamanya tadi juga ya, Dua Syukur Agung kedua kan begitu kan, dengan umat di seluruh keuskupan dan seluruh dunia. Itu persatuan spiritual. Ini sangat menonjol di dalam hal ini ya. Jadi pusat perayaan Ekaristi adalah memang siapa pusatnya? Yesus Kristus penyelamat kita. Ini pusatnya. Dan itu dari kasih Kristus, walaupun mungkin karena tak bisa kita menerima komuni, Kristus itu tetap pusat sebagai penyelamat kita. Jadi dalam hal ini kan kalau kita lihat ya, selalu kita dalam iman kepercayaan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Dan itulah kita ya. Dimensi ini juga yaitu satu, kudus, katolik dan apostolik sangat nampak itu di dalam Ekaristi. Siapa yang membawakan misa itulah imam. Apostolik dalam arti dia rasul yang disuruh akhirnya dibantu oleh imam. Dan siapakah yang mengikuti itu? Dia orang-orang kudus. Ya. Siapakah itu kan kudus, katolik artinya semua ya. Universal.
siapakah umat itu? Kita yang di surga dan juga yang di penyucian. Ya. Dan itu sama-sama merayakan pada Ya, Ekaristi. Dan itulah satu. Jadi sebenarnya dimensi ini justru nampak dalam Ekaristi. Dan sejak kapan itu sebenarnya kan? Kalau kamu baca itu Korintus mungkin ya. 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 Kalau 1 Korintus 11 ya 23 ayat 26 agak panjang ini seperti bacaan pertama nanti nih. Tapi nggak apa-apa lah, saya bacalah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini itu sebenarnya di sini kalau kita ikuti dan dalam Lukas 22 dan seterusnya ya, situasi khusus sekarang ini ya justru membuka kesadaran kita bahwa komunis spiritual yang dikatakan oleh tadi itu ya, dalam Korintus ini sebenarnya adalah akar dari seluruh hidup gereja spiritual itu. Itu akarnya. Justru sebenarnya kita kembali, kalau bisa disederhanakan, kita kembali ke seluruh akar sebenarnya. Ya, akarnya. Akar paling mendasar. Inilah sebenarnya komunis secara spiritual. Mengapa kita bisa bersatu dengan orang yang di surga spiritualnya itu kan? Ya, fisik. ya. Yang di sini justru ditonjolkan bukannya ya. ikut yang di surga itu. Jadi artinya komunio atau kesatuan spiritual itu justru akar dari seluruh hidup gereja. Ini. Jadi ketika umpamanya umat yang pertama dulu ya, mana sempat orang itu mereka pada krisis dikejar-kejarnya kan? Ya. Kalaupun dikata sekali mereka kan, dikata kombe dan seterusnya kan, tapi komunio spiritualnya tinggi sekali. Betul. Itu Mereka yang sangat membuat merasakan. gereja berkembang dengan subur pada waktu itu. Saya masih ingat itu kan, sampai sekarang pun begitu. Adanya stasi yang sekali setahun pada Ekaristi. Betul. Kami dulu jarang kali ada pastor kan. Tapi tetapnya ada stasi itu. Sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Tapi di situ masih saya ingat ada itu namanya ritus komunio rindu. Oke. Jadi sesudah ada 2 bapak kami, ada nanti karena kita tidak bisa menyambut, marilah kita merindukan karena tak ada pastor, ada di itu duanya. Bersatu kita dengan Kristus yang disambut di mana-mana di dunia ini, kita juga ikut, ada seperti itu. Jadi sebenarnya bukan barang lama juga nih kejadian ini. Ya, bukan hanya gara-gara agak dramatis kita ada. Yang di kampung sana sering sampai sekarang. Sampai sekarang pun sekali setahunnya dia terima kalau komuni kan. Seperti saya dulu dipakatkan hanya saya, padahal 46 stasi. Udah sekali 6 bulan sudah hebat itu. Tapi kesatuan komunitas, komunion spiritual itu, komunion spiritual sangat kuat. Sangat kuat. Mereka sangat merasakan diri Katolik ini. Banyak dari stasi itu jadi pastor malah. Malahan begitu ya. Jadi di sini sebenarnya komunion spiritual jelasnya juga ya sangat terkait dengan ikatan batin dalam keluarga atau komunitas kita. Jadi kalau mengikuti perayaan Ekaristi bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, luar biasa sebenarnya itu. Kata betul tadi yang diikuti sangat luar biasa itu. Kalau dibandingkan kan sebenarnya kan kalau misalnya ke gereja dulu terpisahnya suami di sini, istri di sana. Markor istrinya dia harus ke sana, anaknya di sekolah minggu. Suaminya supaya bisa merokok sambil merokok di belakang. Anak-anak jaga parkir, anak-anak jaga parkir supaya jangan ada kolektif. Jangan ada kolektif. Nanti, jadi sebenarnya lebih rusaknya dulu ya. Ada juga bapak-bapak. Sudah komuni baru dia masuk. Itulah merokok dia sebelumnya. Duduk di belakang. Kalau betul-betul mereka data di laptop itu, justru di sininya mendalamnya. Sangat mendalam. Tapi bukan maksudnya kalau begitulah. Enggak juga lah kan begitu kan. Tapi begitu dia ya. Teruji jadinya kita. Apalagi dengan sekarang ada itu satu lingkungan, misa lingkungan, online ada. Sangat enak juga kan. Wah, jadi misa seperti beberapa yang lalu kan ada suster kita dari Surabaya yang
Pesta perak. Tak bisa-bisa. Jadi ada temannya atau mungkin ada hubungannya dengan pastor dari Manado. Dari pastor Manado lah membuat misa dia di Surabaya. tapi dia sungguh mensyukuri ya, sangat dihayati ya. Dan ketika kita berdua di sini hari Selasa yang lalu intensi untuk dia, sangat dia terharu. Intensi diikutinya misa itu kan, intensi untuk saudara itu kan. Dan dia memuji. Tapi yang teknisi kita ada juga jago-jago rupanya kan. Iyalah. Dia bilang, Pastor, kenapa kalau dari Medan itu sangat jelas? Karena di Manado tidak ada si Frans. Itu. Bilang, tak kau lihat alat-alat kami. Iya, dari sana putus-putus dan tak jelas. Untunglah ada dari Medan katanya. Tak usah bangga kali kau kan. Itulah. Jadi di dalam hal ini memang tak usah akhirnya harus meriah. Ada core, ada petugas di sini, tidak lagi bisa kan, namanya online. Malahan diusahakan ya sederhana, pembaca ada dan seterusnya. Tapi kalau secara teknis bagaimana kau rasa sebenarnya? Jadi kan kalau apa tadi yang saya pahami kan dari misa online ini ketika surat turun dari uskup Monsignor Cornelius bahwa misa itu supaya kita ikuti melalui online kan gitu, Radio Maria dan Komsos juga. Di situ saya langsung memahami, menempatkan diri bahwa misa online ini adalah representasi, bukan dokumentasi. Representasi bukan dokumentasi. Jadi apa tadi? Bukan meliput begitu. Bukan liputan. Itu bukan liputan. Jadi jangan disamakan misa online ini seperti kalau kita melihat misa malam Paskah di Vatikan. Itu liputan. Itu liputan. Itu dokumentasi. Tapi kan ini sudah representasi. Artinya memang misa ini yang dilaksanakan secara online ini harus mampu menghadirkan misa itu di rumah masing-masing. Nah, resikonya atau kemudian konsekuensinya adalah saya sering menyarankan kepada para pastor-pastor itu, pastor, memang ada umat kita di kapel ini, tapi lebih seringlah melihat ke kamera. Karena sapalah mereka yang ada di rumah dan itu hanya bisa dilakukan melalui kamera. Begitu dia. Karena kalau misalnya kamera itu dari samping saja, jadi hanya sampingnya pastor itu, ya itu liputan, itu dokumentasinya. Memang pernah begini kan, saya pas Minggu Palem di Roma, di Vatikan, saya ikuti di lapangan Santo Petrus itu, ratusan ribu orang kan. Jadi saya pakai jubah, sudah banyak apa itu kan kamera-kamera di mana-mana, di atas meja mereka di mana-mana kan. Kenapa banyak kupikir? Jadi rupanya saya agak spesialis. Karena panas, saya buat begini. Sesudah itu saya pulang, mulailah kawan-kawan saya di rumah, di asrama itu. Wah, kau tadi nampak. Kenapa? Karena pakai begini kau. Memang liputan, jadi aku yang nampak. Waktu kapan? Pas waktu pembacaan kau nampak. Padahal pembacaan itu adalah sabda Allah, bukan Pastor Redemptus. Kan begitu kan? Begitu. Jadi kan pembaca itu juga, pemazmur. Sebagaimana dia misalnya dikatakan, lihatlah kepada umat, maka ketika misa online ini, lihatlah ke kamera. Karena di situnya umatmu kawan. Jadi kamera tidak bisa berputar-putar. Jangan, karena organisme mengganggu itu. Apalagi ke umat dulu. Biar tengoknya. Itu kan. Ada minggu yang lalu rupanya begitu. Bisa online kan. Dari mana? Dari Jakarta. Anak-anak seminari kan. Ada pastor Batak di situ. Kumpulan mereka semua di rumahnya masing-masing. Pas waktu rupanya hosti diangkat, inilah ada pula ditunjukkan kawannya. Karena mungkin yang mengambil ini ada kawannya ditunjukkan dulu kau. Jadi nggak di host itu. Jadi kan ketika konsekrasi malah umat yang ditunjukkan. Banyak yang mengkomentari nggak bagus. Begitu rupanya. Karena memang itu representasi, bukan dokumentasi. Harus mampu kita di situ memang semakin menjadi berat sebenarnya. Terutama kalau misalnya saya juga pernah berdebat dengan seorang pastor seperti itu. Dia mungkin merasa terganggu ketika secara liturgi di hadapan dia itu ada kamera. Mungkin tidak tahu juga, mungkin bukan ranah saya lah tentang liturgi kan. Itu salah, jangan mengganggu umat yang di sini. Nah, padahal saya ada di situ untuk perwakilan umat yang tidak bisa yang di rumah Yang di rumah. Dan misa ini harus juga mempertimbangkan mereka. Itu dia. Kalau memang nanti yang di rumah bapaknya ada di sini roti kau sorok pula itu. Itu untuk apa? Itu sudah liputan itu. Aku udah menjadi bintang waktu itu. Kenapa kau tadi? Waktu bisa menjadi
tidak mereka nonton misanya mereka. Betul, nonton, meliput itu ya. Jadi bukan misa online namanya itu. Itu bukan misa online. Itu misa Dokumentasi yang mana seperti pastor bilang tadi kan real ya, harus Iya, live kan begitu kan. Jadi misalnya lebih baiklah seperti ini, kita tunggu sajalah. Terlambat saya bangun, kita tunggu sajalah selesai misa di Vatikan yang disiarkan di YouTube. Nanti saya tonton jam 10 pagi, jam 3 sore. Ini nggak bisa memang. Itu dia. Tak bisa. Apakah bisa? Bagaimana dengan yang seperti itu? Tak bisa. Jadi ada beberapa prinsip sebenarnya yang harus kita apakan ya. Jadi pertama ini kalau dikatakan kegiatan kita misa ini bukan hanya kegiatan pribadi ya, bukan hanya kegiatan pribadi, tetapi kegiatan seluruh gereja. Ya. Jadi kalau kita hadir dalam sebuah misa, memang kita betul-betul sebenarnya tidak hanya bertemu dengan Yesus secara pribadi, tetapi kita bertemu dengan semua keluarga Allah, ya sebenarnya begitu ya. Dan hanya secara, kalau kita katakan ini misa yang dihayati hanya secara pribadi malah berbahaya, kan itu yang dikatakan oleh Paulus kan. Itu satu ya. Jadi kalau umpamanya tadi seperti yang kau katakan itu disorok sana, disorok di sini, mungkin kalau secara pribadi nggak terganggu dia. Kemudian jadi tunjukkan dulu temanku, itu dia kan. Yang seperti, tapi rupanya misa bukan masalah kegiatan pribadi ini, penghayatan pribadi ada dengan Yesus dan yang lain itu. Jadi justru di situ rupanya Paus Fransiskus pernah juga mengatakan bahwa dari misa online seperti ini, yaitu bahwa kita menjadi terlalu individualistis, bahaya, jangan. Harus dijaga juga kesatuan dengan komunitas yang lain. Ya. Dan tadi yang kau katakan itu tidak boleh misa siaran ulang, tak boleh. Itu tidak sah. Siaran ulang. Kalau gitu kita bikin saja lah, kita rekamkan saja lah misa selama setahun, baru nanti kita siarkan. Tak boleh. Sama itu dengan apa kan, berkat Paus Natal dan Paskah Urbi et Orbi ya, untuk kota Roma dan untuk seluruh dunia. Kita bisa menerima berkatnya itu pada saat yang sama ketika Paus memberkati situ kita. Karena itu umpamanya di situ kan banyak rosario dipegang. Dinaikkan seperti ini ya. Di semua memegang di lapangan Vatikan itu. Nanti ketika berkat, bukan artinya besoklah karena nanti ada liputannya. Kita ulang lagi besok. Di situlah aku meletakkan, tak bisa. Jadi berkat jadi tak bisa siaran ulangan kan. Itu jadi pertama ingat itu bukan ini kegiatan pribadi tetapi kegiatan gereja. Jadi umat yang di rumah itu harus diperhitungkan, bukan yang di sini. Bukan hanya yang di sini, tapi yang di rumah juga. Yang di rumah itu yang secara teknis harus dipikirkan itu kan. Jadi jangan umpamanya supaya nampak orang-orang ini familinya pula ini tak boleh. Karena ada ya beribu-ribu orang di sana kan, orang itu ya. Jadi kedua juga persekutuan hadir pada waktu yang sama. Saat itu terjadi. Jangan umpamanya anak garis sebentar mak ya, nanti waktu persembahan aku datang, masih masak aku di rumah kan, tak boleh. Jangan dikomuni dia, jangan nanti komuni batin, tak bisa. Jadi harus bersama karena memang perayaan ini memasukkan kita dalam persekutuan dengan orang lain. Betul. Jadi kita nanti seperti yang kau bilang itu menjaga parkir dia kan, kemudian waktu dia datang. Tak boleh ini. Jadi sebaiknya tidak menonton siaran tunda. Karena itu sudah menonton namanya itu kan, bukan ikut serta kan gitu. Jadi banyak jatuhan misa online kan, sebaiknya ini dan itu tak boleh. Besok aku udah dipatikan kuputar lagi katanya, nggak boleh. Yang saya lihat sekarang itu memang khotbah saya yang dipotongkan, mungkin itu bisa diulang lah karena bukan misa lagi. Sebagai bahan permenungan hanya khotbah itu. Tapi kalau melihat itu menonton. Kayak Mazmur saya pun sering dipotong. Dipotong hanya Mazmurnya. Mungkin mengatakan seperti inilah Mazmur. Tapi memang kalau kita mau melihat ya berkat Tuhan itu tidak harus kita hadir umpamanya seperti Paus itu ya, dia di Vatikannya, tapi kita merasakan berkatnya di sini.
Walaupun kita di Indonesia, mungkin bisa kita lihat itu seperti Matius 8 itu ya. Matius 8 ayat 8 itu ya, Yang menyembuhkan hamba seorang perwira. Jarak jauh, itu. Menyembuhkan jarak jauh, secara ya. online. Itu. Iya, ya, Itu ya. online lah pada- Yesus menyembuhkan secara online. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, maksudnya kepada Yesus. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hambanya itu jauh kali 1 hari perjalanan. Oke. Gitu kan? Nah, seperti ini. Begitulah berkat yang dari paus itu. Tapi harus waktu yang sama pada saat itu juga. Iya, iya, Bukan iya. besoknya. Kemudian kemarin dikatakan oleh Yesus, besoklah kau sembuh. Iya, ya. Pada saat itu juga. Atau dalam Yohanes itu Di ya. Yohanes ada lebih detail, dia katakan kan, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ini. Demam COVID-nya lah mungkin ini Nah, kan. ini. Jadi saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti misa secara online ini mungkin perlu kita bacakan. Ya, ya, bergantian lah kita pastor ya, biar nanti Enak aja kau supaya bergantian. tidak, itulah Oke, biar oke, tidak silakan. seperti pintar aku kan. Pastor nomor 1, saya nomor 2. Kalau tentang kuota jelaslah, tahu Oke, saya ya. itu kan yang kedua sekarang kan. Iya kan, perangkat dan kuota itu jadi Tahu salah itu dia, sudah ya, tahu lah kita ya. Sudah tahu lah kita ya kan. Baru yang agak penting ini dan sering diabaikan itu pakaian. Berpakaianlah rapi dan sopan seperti layaknya kita hadir merayakan ekaristi ini di gereja. penting. Jadi perlunya misalnya kalau mama pakai sanggul gitu. Tahu usah sampai sanggul kali lah kan. Seperti setinggi- dua lingkungan. Oh, dua lingkungan oke lah. gitu lah. Pantas Jangan lah ya. umpamanya Pakai tas juga atau bagaimana? tahu Pakai usah. cincin. Hello Eda. Tapi Gitu. kolektif. Itu nanti saya coba itu kan. Jadi rapi lah. Karena kita mengadakan misa walaupun di rumah. Jangan umpamanya berhanduk-handuk, pakainya handuk-handuknya. Baru hadir. Pakai celana, pakai celana dia Tak kan. boleh. Rapi lah. Yang Ya, ya. ketiga mungkin ya. Pemilihan tempat untuk mengikuti. Pilihlah tempat yang mendukung suasana untuk berdoa. Ya. Mungkin di ruang tamu atau ruang keluarga. Siapkan tempat duduk. Meja sebagai altar. Yang peta salib lilin. Itu seperti yang tadi ya. Ya, ya. Puji syukur. Ya, puji syukur. Terus yang kalau keempat ini mungkin fokus priorisasi itu. Iya, mengikuti misa secara penuh dari awal hingga berkat penutup. Jangan ada kegiatan kita. Jangan ada chatting dia kan. Iya, menerima telepon. Ya. Pas waktu konsekrasi. Halo. Di lingkungan kadang-kadang itu juga kan tak layak rasanya kan. Sudah pas kita misa ada pula. Halo. Bah, ini pun tak layak ya. Sedang misa yang lain. Kemudian yang kelima kurasa sikap dari ini diri jangan sendiri. kau akunya ini aku. Oke, Kau silakan. teknisinya Udah kan? bagian kalian lah ini. Aduh. Siapkanlah diri dengan 2 pribadi sebelum mengikuti misa. Selama misa dapat dilakukan dengan duduk di kursi atau apa ya. Tak usah ikut berdiri, tak usah ya. Tapi boleh juga tentunya kan. Kalau ada seperti itu ya. Tapi jangan menjadi akhirnya terganggu. Harus beli bangku dari gereja. Harus bangku kayu ya. Dari apa? Pertukangan Santo Yosef di Pasar Merah. Pesan bangku. Ya tak usah sampai ke situ ya. Tapi ikutilah. Kemudian waktu komuni. Ya. Hayatilah menerima komuni secara batin. Hayatilah bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hati kita. Bersemayam dalam hati kita. Selama komuni berdoalah. Doa komuni spiritual ada juga itu di puji syukur. Iya. Jadi sebenarnya kan seperti yang pastor katakan tadi kan, kita kembali ke situasi akar gereja dulu. Nah inilah persatuan spiritual. Tapi bukan artinya kalau begitu tak usah lagi kita bisa. Artinya ketika sudah berlalu misalnya COVID ini, mari kita kembali ke Jadi normal. begitulah para bapak dan ibu sebenarnya kan. Tapi tunggu dulu kan, kalau komuni spiritual, bagaimana dengan kolekte? Apakah boleh spiritual juga? Tak boleh kolektif spiritual. Ini para bapak dan ibu, kolektif spiritual tak ada. Ya.
Enak aja kalian. Mamaku sering kayak gitu pastor. Kolektif spiritual enak Karena aja. dulu itu kan kalau nggak ada uangnya kan, bilangnya rohakon mah Tuhan, ibu Tuhan rohakon katanya gitu. Kalau tak ada lainnya ya. Tapi kalau Bukan, ya karena lupanya dia ngambil uang dari ini rumah. ini tak bisa lupa karena di situnya rumah kan. Oh, iya. Tak ada yang lupa. Di dekat situnya Jadi dompetnya gitu. dompetnya jadi kalau bisa dikirimkan atau bisa dikumpulkan ya aduh. Tapi ke Radio Maria lah mungkin sebagian dia apakan ya pastor. Lain dulu kan ke paroki atau yang lain itu. Ke paroki juga ya. Iya itu penting. Jadi tidak ada kolektif spiritual tak ada. Jangan coba-coba. Persepuluhan spiritual. Mana rotimu ini tadi? Saatnya kita makan roti. Oke. Karena hidup bukan hanya dari sabda, perlu tapi juga roti. dari roti. Sekian. Oke, terima kasih pastor. Kita makan dulu roti ini. Oke. Kita tabur ayon.